Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haifaria Wahab dari Pendidikan Biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomembran. Untuk pengertian biomembran terdiri dari dua suku kata, yaitu bio yang artinya hidup dan membran yang berarti selaput tipis. Bisa kita simpulkan bahwa biomembran ialah merupakan selaput tipis yang bersifat selektif dan terdapat pada makhluk hidup. Selanjutnya, membran sel adalah membran yang mengelilingi setiap sel hidup dan membatasi sel dengan lingkungan sekitarnya. Dan terdapat beberapa komponen oleh membran sel ini. Yang pertama, ada fosfolipid, yang kedua protein, dan yang ketiga adalah karbohidrat. Fosfolipid di sini sudah ada di gambar, bisa kita lihat. Ini merupakan satuan dari fosfolipid. Fosfolipid ini terdiri dari fosfat yang biasanya disebut dengan kepala dan lipid yang biasanya disebut sebagai ekor. Fosfat ini bersifat hidrofilik atau suka terhadap air. Sedangkan lipid ini bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Kemudian yang ini juga disebut susunan, yaitu sebagai fosfolipid bilayer. Kenapa demikian? Karena tersusun atas dua lapisan fosfolipid yang bisa kita lihat di sini ada warna ungu. Bulatan ungu ini adalah fosfat dan yang garis biru ini adalah lipid. Kita lihat bersama terdiri atas dua lapisan lipid, oleh karena itu dinamakan fosfolipid bilayer. Kemudian komponen yang kedua adalah protein. Protein ini pada membran sel ini dibagi menjadi dua, yaitu protein integral dan protein periferal. Untuk protein integral yang warna ungu, dan kenapa dikatakan integral? Karena protein ini letaknya diapit oleh dua lipid, sedangkan yang periferal ini hanya menempel pada permukaan luar lipid. Kemudian komponen selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat yang ada pada membran sel terbentuk oligosakarida. Jika glukosa berikatan dengan lipid dinamakan glikolipid, sedangkan glukosa yang berikatan dengan protein dinamakan glikoprotein. Di sini sudah ada glikolipid dan glikoprotein. Selanjutnya adalah gerakan melintasi membran plasma. Nah, ketika molekul yang akan melintasi membran plasma terdiri atas dua gerakan. Yang pertama, bisa bergerak bebas. Maksudnya di sini bergerak bebas adalah dapat langsung melewati membran plasma tanpa bantuan apapun. Sedangkan ada juga molekul yang tidak bisa melewati membran plasma secara langsung, yaitu dengan bantuan dari protein, yaitu protein integral. Di sini sudah ada gambar A, B, C, dan D. Untuk gambar A dan B adalah molekul yang dapat langsung melintasi membran sel, yaitu ada air, karbon dioksida, amonia, dan oksigen. Ini molekul dapat langsung melintasi membran sel. Lalu untuk yang gambar B juga bisa melewati membran sel, walaupun hidrokarbon ini adalah molekul yang besar. Tapi hidrokarbon ini bisa langsung melewati membran sel. Kenapa demikian? Karena molekul-molekul tersebut larut dalam lemak. Jadi kalau misalnya mau larut dalam lemak, itu langsung bisa melewati membran sel. Sedangkan gambar C dan D adalah molekul yang tidak bisa langsung melewati membran sel, harus dengan beberapa bantuan atau protein yang disebut kita ini harus melewati protein integral, yaitu molekulnya terdiri dari glukosa dan ion. Glukosa dan ion ini tidak bisa langsung melewati, harus dengan bantuan yang berupa protein integral atau disebut dengan protein pembawa molekul. Kemudian kita masuk ke transportasi zat. Transportasi zat ini ada dua, yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah transfer aktif, yaitu membutuhkan energi. Yang dimana
energi ini dibutuhkan berbentuk adenosin trifosfat atau ATP. Nah, transfer aktif ini terdiri dari 3, yaitu pertama adalah endositosis. Endositosis adalah proses masuknya suatu zat ke dalam sel yang ada pada gambar A. Proses masuknya zat ke dalam satu sel ada jenis lagi, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah jika yang masuk itu adalah zat padat, sedangkan pinositosis adalah jika yang masuk itu adalah zat cair. Kemudian yang kedua adalah eksositosis. Nah, eksositosis ini adalah proses keluarnya zat dari suatu sel. Di sini sudah gambarnya perbedaan antara endositosis dan eksositosis. Kalau endo itu masuk dan kalau ekso itu keluar. Kemudian yang ketiga adalah pompa ion Na+ dan K+. Sudah ada di gambar C. Di sini pompa ion H+ dan K+ ini akan keluar, kemudian masuk ke transfer yang kedua, yaitu transfer pasif. Nah, untuk transfer pasif ini tidak memerlukan energi. Ada beberapa contoh dari transfer pasif. Yang pertama adalah difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonik menuju konsentrasinya rendah atau hipotonik. Kemudian yang kedua adalah osmosis, yaitu perpindahan air atau zat pelarut dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah difusi. Difusi tervalitasi, yang maksudnya itu difusi tervalitasi di sini adalah difusi yang berupa bantuan protein integral. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini sudah ada gambarnya di mana sudah diisi larutan yang konsentrasinya berbeda. Di sini sudah ada 3 larutan. Yang pertama adalah isotonik, yaitu konsentrasi di dalam dan di luar dengan satu yang sama. Kalau hipotonik, konsentrasi yang keluar sel lebih rendah dibanding konsentrasi yang ada di dalam sel. Yang ketiga adalah larutan hipertonik. Yang larutan konsentrasinya itu di luar lebih tinggi, sedangkan di dalam selnya lebih rendah. Di sini sudah ada sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaannya adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jika sel tumbuhan dimasuki ke larutan isotonik, maka akan terjadi flaksik atau embek. Jika sel tumbuhan dimasukkan ke larutan hipotonik, maka akan terjadi turgik atau pembesaran. Jika sel tumbuhan masuk ke dalam larutan hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis. Berbeda ya dengan transportasi zat pada sel hewan. Kita mengambil contoh dari sel darah hewan atau eritrosit. Jika eritrosit dimasukkan ke dalam larutan isotonik, maka akan stabil. Dan jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka akan lisis atau pecah. Ya kan? Pecah karena air yang berada di luar itu akan masuk ke dalam sel yang tersebut. Makanya dia kenapa bisa pecah. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka akan terjadi krenasi atau mengkerut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.